GBHN itu sesuatu yang perlu bagi kita. Apakah dia mengganggu sistem presidensil? Ya enggak lah. Seperti yang sudah dijelaskan Pak Bambang Susatyo tadi. Ya kan presiden kan dipilih oleh rakyat, yang dia bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Ini lain ini. Dan juga dengan GBHN ada yang mengatakan, wah MPR akan kembali menjadi lembaga tertinggi negara. Ya enggak ada urusan dengan itu. Ini untuk perencanaan terpadu, gitu loh. Ya kan? Nah, jadi jangan dikait-kaitkan dengan pelemahan, pengurangan sistem presidensil, seolah-olah jadi presiden itu tidak punya ruang gerak. Lah ini kan prinsip-prinsip umum, sama kayak haluan negara yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu kan kandungan haluannya itu kan harus diikuti oleh presiden. Nah, gitu. Jadi jangan hanya larut dalam kampanye pilpres, lalu itu yang jadi yang menjadikan agenda utama. Tapi ya harus ada GBHN, dan GBHN itu atau PPHN namanya nanti itu tercermin di dalam RAPBN tiap tahun. Jadi bukan hanya nyambung gitu loh dari Pancasila, Undang-Undang Dasar, lalu PPHN nyambung ke RAPBN, dan ini harus bisa diawasi implementasinya. Dan jangan ditafsirkan akan membuat MPR sebagai lembaga tertinggi, setback, lalu membuat pertanggungjawaban kepada parlemen, padahal presidennya dipilih langsung oleh rakyat. Ya enggak usah dikaitkan begitu. Ini semata-mata soal keterpaduan sistem perencanaan. Untuk negara kita yang begini kompleks ini perlu. Nah, saya rasa ini penjelasan mengenai kaitannya dengan sistem pemerintahan presidensil. Jadi kalau referensinya ke Amerika, GBHN tidak ada di Amerika, maka kita tidak boleh, itu tentu tidak bisa dijadikan argumen. Ya, pelajari aja komponen sistem pemerintahan presiden itu bagaimana. Itu kan sudah banyak gitu yang penjelasannya, bukunya. Dan GBHN itu jangan dikaitkan dengan pelemahan. Itu saya kira satu. Nah, yang kedua, kita sekarang sudah punya juga sih, ya. Saya tadi katakan tidak mutlak harus PPHN. Karena sekarang sudah punya RPJP. Kan bisa juga kita menggunakan keunggulan, kelebihan GBHN atau PPHN itu untuk memperbaiki RPJP yang ada sekarang. Nah, kebetulan RPJP ini akan berakhir 2025. Maka menuju 100 tahun Indonesia Emas 2045, kita harus segera menyusun perencanaan jangka 2025, 2045 persen. Haluan baru ini nanti harus sudah ditetapkan awal 2000 hukumnya kayak apa. Apakah cukup dengan undang-undang seperti yang ada sekarang? Sekarang kan bentuknya undang-undang. Undang-undang itu, saudara-saudara, bukan dimaksudkan untuk setahun. Yang setahun itu cuma undang-undang APBN. Kalau KUHP coba sejak zaman Belanda sampai sekarang mau mengubahnya nggak jadi-jadi, nggak selesai-selesai. Jadi undang-undang itu untuk seumur hidup juga. Gitu loh. Jadi dia berlaku terus-menerus. Ini hanya bajunya saja. Nah, bedakan bajunya sama substansi naskah GBHN atau PPHN-nya. Ya. Jadi bajunya ini harus membuat dia berlaku mengikat. Nah, gitu, untuk diimplementasikan. Tentu ada kekurangannya sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ketua MPR. Ini kan bisa diintervensi dengan Perpu oleh Presiden, gitu. Nanti diubah oleh dia atau di judicial review, ya kan? Ya, undang-undang itu. Tapi tadi kan apa yang dijelaskan Ketua MPR kan mau menambah juga kewenangan bagi MK, yang saya sendiri menganggap itu tidak perlu.
Jadi ini semata-mata soal pilihan bentuk saja. Undang-undang bisa aja dengan undang-undang, dan sampai sekarang sikap sebagian partai masih kayak gitu. Misalnya Golkar masih ngotot perlu PPHN tapi cukup dengan undang-undang. Jadi belum ada kesamaan antar partai. Tapi itu paling tidak satu pilihan ya. Nah, pilihan kedua adalah dengan ketetapan MPR. Sekaligus menata ulang kewenangan MPR. Nah, sebetulnya di dalam rekomendasi pimpinan MPR yang lalu, itu bukan hanya penataan kewenangan MPR, tapi juga ada DPD. Penataan kewenangan DPD dan kewenangan MPR. Ya kalau mau memikirkan apa yang lebih luas kaitannya dengan PPHN ini dan kaitannya dengan APBN, maka kita harus melihat jangan hanya sekedar ya MPR-nya, tapi bagaimana lembaga seperti DPD dikasih kerjaan supaya adanya tidak sama dengan tiadanya. Kira-kira begitu. Tapi itu soal yang lain. Yang penting sekarang pilihan bentuk ini seandainya mau berbentuk ketetapan MPR, ini ada pilihan. Karena kalau dia dengan ketetapan MPR, ada yang bertanya kepada saya, bisa nggak ketetapan MPR tapi tanpa perlu perubahan Undang-Undang Dasar? Saya bilang tidak bisa, karena kewenangan MPR sudah limitatif ditentukan di Undang-Undang Dasar. Pasal 2, pasal 3, dan pasal 8. Jadi tidak bisa bentuk keputusannya bisa apa saja, tapi substansi kewenangannya itu harus tentang kewenangan dia yang diatur di Undang-Undang Dasar. Jadi tidak bisa membuat ketetapan tanpa lebih dulu perubahan Undang-Undang Dasar. Gitu kira-kira. Nah, yang jadi masalah sekarang, apa mungkin kita mengadakan perubahan ini? Nah, gitu loh. Jadi saya melihat ada pelebaran isu, ya, satu dari sebelah kanan, isu 3 periode atau perpanjangan 2-3 tahun. Sebelah kiri muncul threshold presiden 0%. Ini sudah didiskusikan sudah 10 tahun, tapi sekarang ini menjelang 2024 muncul lagi, ya kan? Atau isu calon independen. Karena ada agenda yang nunggangi ini. Jadi kiri kanan ini. Nah, yang jadi masalah, tatkala ini yang menunggang ini anggota MPR sendiri, terutama dari unsur DPD, ini kan jadi susah. Susahnya kenapa? Karena inisiatif untuk ini harus sepertiga. Sepertiga anggota MPR. Jadi bukan sepertiga anggota DPD, tapi sepertiga anggota MPR. Seandainya sepertiga itu anggota DPR semua, apa boleh? Boleh. Nah, sekarang anggota DPD 136, jumlahnya itu tidak cukup untuk mengambil inisiatif sepertiga. Masih membutuhkan minimal 102 anggota DPR yang terikat dengan kebijakan partainya masing-masing. Maka usul perubahan Undang-Undang Dasar ya harus menyangkut substansi yang harus dipastikan. Satu, tidak mengurangi kekuasaan DPR atau merugikan partai politik. Gitu anunya. Karena semua partai sekarang ini sudah siap mau pilpres dengan aturan main yang ada ini. Jadi kalau dia melihat, ada aturan main yang mau masukkan di dalam ide perubahan kelima Undang-Undang Dasar, ya tentu usul inisiatif sepertiga saja tidak mungkin tercapai. Nah, jadi saya rasa isu 3 periode, third termism, lalu yang satunya lagi 0% threshold, plus calon independen, ini sama-sama mengganggu. Sehingga fokus untuk inisiatif yang harusnya tahun ini, karena saudara-saudara, perubahan Undang-Undang Dasar minimal harus sudah diputuskan 2023 awal. Karena GBHN-nya atau PPHN-nya harus sudah ditetapkan awal 2004 untuk PPHN 2025-2045. Ya. Kalau inisiatifnya tidak selesai tahun 2021,
tahun depan ini sudah pembicaraan publik sudah hiruk pikuk dengan pilpres. Sekarang aja udah rame. Maka semakin dekat menuju pemilu, saya punya keyakinan isu perubahan kelima yang dikait-kaitkan dengan calon independen, dikait-kaitkan dengan threshold, dikait-kaitkan dengan 3 periode, ini akan menghambat. Maka ya kemungkinan konsensus nasional untuk perubahan undang-undang dasar periode sekarang ini akan kita lihat sampai awal 2022 bagaimana. Saya pesimis mengenai kemungkinan terjadinya perubahan ini.